Shalom Bapak Ibu Saudara semua dimanapun Anda berada. Saya berdoa kita semua tetap kuat, kita semua tetap beriman di dalam Tuhan. Dan kiranya semakin hari, biarlah kiranya kita makin bergantung kepada penyertaan Tuhan. Pada hari ini saya akan sampaikan bagian dari firman Tuhan. Ceritanya cerita yang umum sekali kita dengar, tapi biarlah kita melihat dari sudut pandang yang lain. Kita belajar dari perikop Kejadian 39, judulnya Yusuf di rumah Potifar. Tapi kalau saya boleh kasih judul secara pribadi, saya boleh beli judul Penyertaan Tuhan dan Yusuf, atau Tuhan, Yusuf, dan Potifar. Kenapa harus ada faktor Tuhan di judul yang saya kasih pribadi ini? Karena sepanjang perikop ini, sepanjang Kejadian 39 ini, ada 8 kata Tuhan. Bahkan kata Tuhannya pakai kata kapital, yang berarti ada 8 kata Yahweh. Jadi perikop ini sebenarnya bukan hanya bicara tentang Yusuf dan istri Potifar, atau bukan hanya bicara Yusuf dengan Potifar, bukan. Tapi perikop ini sebenarnya bicara tentang Tuhan. Sehingga perikop ini garis besarnya adalah penyertaan Tuhan. Saya bacakan dari Kejadian 39 ayat 1 sampai yang ke-6. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membawa dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya itu, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapatkan kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik di rumah maupun yang di ladang. Segala milik Potifar diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Ini suatu cerita yang kaya. Saya bacakan lagi ayat yang pertama. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Dari ayat 1 ini kita tahu Yusuf dia dijual oleh saudaranya sendiri, dan dia dijual ke Mesir. Dan background Mesir pada waktu itu, Mesir itu adalah sebuah kota metropolitan, kota yang sangat maju, kota yang pada waktu itu adalah pusat peradaban. Dan Yusuf seolah-olah di ayat 1 ini dia sendirian datang ke Mesir. Dia orang dari yang nggak tahu, dibeli sebagai budak, dia dibawa ke pusat peradaban dunia, dan dia bisa melihat, wow, Mesir sebagai sebuah kota yang besar, kota yang luar biasa. Dan pada waktu itu, dewa-dewa orang Mesir itu ada di sepanjang jalan. Jadi kalau kita lihat sejarah Mesir pada waktu itu, dewa-dewanya Mesir itu terlihat secara kasat mata. Jadi pada waktu Yusuf ke sana, mungkin dia bisa melihat dewa Ra. Yusuf bisa melihat dewa Osiris mungkin, karena dewa-dewanya terpampang dengan jelas. Dan Yusuf tahu bahwa Tuhannya tidak terlihat. Bayangkan ya, Yusuf ada di kota yang paling maju, dia bisa melihat, wah, dewa orang Mesir kelihatan ya. Dewa orang Mesir bisa aku pegang ya secara kasat mata ya. Tapi rupanya sang narator, penulis kitab Kejadian ini, diinspirasikan oleh Roh Kudus. Dia langsung di ayat keduanya, dia bicara kata-kata pertamanya, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah Yusuf di rumah tuannya, orang Mesir itu. Jadi saat kita berpikir di ayat 1 ya, saat Yusuf dibeli dan dia bekerja sebagai budak di rumah Potifar, kita pikir Yusuf sendirian. Kita pikir
Yusuf sendirian di sebuah kota yang sangat maju peradabannya, di tengah pemujaan dewa yang luar biasa, Yusuf sendirian. Tapi ternyata dari ayat 2-nya kita bisa tahu bahwa Yusuf sebenarnya tidak sendirian. Ternyata Yusuf disertai oleh Tuhan. Dan Tuhannya Yusuf, Tuhan kita, tidak terlihat secara kasat mata, dalam tanda kutip. Tapi luar biasanya penyertaannya yang nyata. Bahkan saking nyatanya penyertaan Tuhan, segala apapun yang Yusuf kerjakan dibuat berhasil. Bahkan Potifar pun bisa melihat bahwa Tuhan beserta dengan Yusuf, itu yang membuat Yusuf berhasil di rumah Potifar. Segala sesuatu dipercayakan kepada Yusuf. Bahkan semuanya diatur oleh Yusuf. Pokoknya Potifar hanya tinggal ngurus makanannya saja. Ada beberapa ahli sejarah, tafsir sejarah, dan tafsir Alkitab bicara mengenai hal ini, bahwa kenapa makanannya itu bukan Yusuf yang ngatur sekalian. Karena itu berkaitan dengan penyembahan berhala. Dan Yusuf ditafsirkan dia nggak mau ikut-ikutan makan makanannya Potifar. Jadi kita bisa lihat penyertaan Tuhan nyata, penyertaan Tuhan sangat luar biasa. Di tengah mungkin dia bisa melihat dewa-dewa yang ada. Konteksnya dalam hari ini kita mungkin bisa melihat banyak dewa-dewa modern. Entah itu kemajuan teknologi, entah itu ekonomi, entah itu finansial, entah itu banyak hal. Kita tahu ada namanya cryptocurrency, kita tahu ada banyak kemudahan yang ditawarkan oleh dewa-dewa modern ini. Tapi biarlah sama seperti Yusuf. Mungkin kita nggak melihat Tuhan secara fisik, tapi kita bisa merasakan penyertaannya itu nyata. Kita ada di tengah-tengah kemajuan teknologi, kita ada di tengah-tengah dewa-dewa yang modern, tapi biarlah kita merasakan penyertaan Tuhan yang nyata. Karena dewanya bisa terlihat, tapi hanya penyertaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Sehingga sama seperti Yusuf di rumah Potifar, biarlah kita mengandalkan Tuhan. Sehingga biarlah sama seperti Kejadian 39 ini, ceritanya bukan tentang Yusuf, ceritanya bukan tentang kita, tapi biarlah Tuhan yang mengambil alih. Biarlah penyertaan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tahu Tuhan, kami ada di tengah-tengah kemudahan, zaman yang serba cepat, zaman yang serba mudah. Kami dimanja oleh kemajuan teknologi, kami dimanja oleh majunya ilmu pengetahuan Tuhan. Tapi biarlah di tengah kemajuan zaman itu, biarlah kami tetap berharap hanya kepada Tuhan yang nyata. Biarlah kami tetap berharap kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah kami hidup sama seperti Yusuf. Kami boleh ada di tengah-tengah dewa-dewa modern, tapi biarlah kami tetap hidup di dalam penyertaan-Mu. Biarlah penyertaan-Mu itu nyata, bahkan orang dunia bisa melihat bahwa melalui kami kuasa-Mu sempurna. Melalui kami Engkau menyertai kami, dan apapun yang kami perbuat Engkau buat berhasil Tuhan. Berkati kami Tuhan, berikan kami hikmat untuk memilah yang baik dan yang buruk Tuhan. Berikanlah kami hati untuk selalu berpaut kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.